Serangan teror yang mengguncang Paris, Prancis juga membuat sejumlah wilayah perbatasan ditutup. Bagaimana informasi terkini? Kita menuju reporter TV One Miranti Hirschman yang berada di Jerman. Ya, Miranti, menyusul serangan yang terjadi di Paris, Prancis, bagaimana informasi terkini di wilayah perbatasan saat ini? Selamat siang pemirsa TV One. Saat ini keadaan memang masih mencekam di Paris, dan setelah pengumuman dari Presiden Prancis Hollande yang mengatakan bahwa Prancis saat ini berada dalam state of emergency, jadi Prancis saat ini dalam siaga 1, dan Presiden Hollande juga menutup perbatasan di sejumlah titik, dan pastinya saat ini masih belum ada detail bagaimana sebetulnya ketetapan penutupan di perbatasan-perbatasan ini. Dipastikan bahwa penutupan ini adalah untuk mencegah mereka yang mencoba melarikan diri keluar dari Prancis, dan juga mereka yang ingin masuk ke Prancis. Saat ini juga pengecekan di perbatasan diperketat terkait dengan serangan di Paris beberapa jam yang lalu. Jakarta. Miranti, Presiden Prancis kita tahu bahwa menutup sejumlah wilayah perbatasan. Lalu bagaimana dengan transportasi umum yang menjadi penghubung antara Prancis dan Jerman? Apakah ini juga dihentikan untuk sementara? Saat ini belum ada berita bagaimana sebetulnya kereta-kereta yang harus melewati Prancis, harus melewati perbatasan antara Jerman dan Prancis. Tentunya ini merupakan sebuah kondisi yang luar biasa, sehingga tentu saja kereta yang akan masuk ke Prancis harus diperiksa oleh polisi, dan kemungkinan akan ada sejumlah keterlambatan atau juga pembatalan keberangkatan dengan kereta-kereta tersebut. Namun sampai saat ini pemberitaannya masih belum terfokus ke arah situ, karena saat ini fokus pemberitaan masih terpusat pada kondisi yang terjadi di Paris. Memang kita ketahui bahwa saat ini dikabarkan sekitar 150 orang tewas dan 200 orang dikabarkan terluka, 80 diantaranya dalam keadaan kritis. Dan tentu saja ini merupakan sebuah kejadian luar biasa yang membuat Presiden Hollande juga meminta militer Prancis untuk bersiaga di seluruh Prancis. Ya, Miranti, bagaimana pemerintah Jerman menanggapi serangan di Paris, Prancis? Dikabarkan bahwa Kanselir Angela Merkel dan juga Presiden Jerman sangat terkejut dan terguncang atas kejadian tersebut. Kita ketahui juga bahwa dalam pertandingan persahabatan, maksud saya pertandingan sepak bola persahabatan antara Jerman dan Prancis beberapa jam yang lalu, selain dihadiri oleh Presiden Hollande, juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Jerman Steinmeier. Dan setelah terjadinya ledakan bom di luar stadium, Presiden Hollande dan juga Menteri Luar Negeri Jerman dievakuasi langsung keluar dari stadion olahraga. Dan ini tentu saja membuat Jerman juga bersiaga dalam bidang keamanan. Dan di Berlin sendiri saat ini ada beberapa ruas jalan menuju ke kedutaan besar Perancis yang letaknya di depan Brandenburger Tor, itu juga jalan-jalan ditutup sehingga mobil tidak mudah untuk mengakses lokasi tersebut. Ya, nanti satu pertanyaan dan dikabarkan terakhir. Ya, silakan lanjut. Nanti
dikabarkan bahwa Kanselir Jerman Angela Merkel akan membuat konferensi pers atau pernyataan pada pukul 9 pagi esok waktu setempat. Baik, demikian laporan Miranti Hertz langsung dari Jerman. Ya, pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi seputar serangan di Paris, Prancis. Sesaat lagi tetap di Kabar Siang. Anda kembali di Kabar Siang, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Paris dan nasib pelajar Indonesia di sana. Segera kita bergabung dengan Indah Tridianti, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI di Prancis. Ya, Indah, bagaimana bisa Anda ceritakan kondisi terkini di beberapa wilayah di Paris, Prancis, khususnya di sejumlah universitas-universitas di Paris? Ya, saat ini karena kejadiannya memang terjadi tengah malam sebelum jam 12, jadi memang tidak ada aktivitas yang terjadi di universitas. Perpustakaan juga sudah tutup, tapi memang karena ini hari Sabtu, banyak sekali teman-teman PPI Prancis yang sedang nonton bola di Stade de France. Tapi sampai saat ini kita sudah evakuasi teman-teman, kita udah tanyain, dan semua teman-teman yang lagi nonton ataupun sedang berada di luar sudah kembali ke rumah masing-masing. Ada juga yang dievakuasi ke rumah teman, tapi sudah kita pastikan bahwa teman-teman PPI Paris dan Prancis sudah aman. Ya, Indah, bisa Anda ceritakan pada saat serangan berlangsung di mana Anda saat itu? Saat itu saya sama teman-teman lagi di rumah, memang kita standby aja, dan memang lagi mau nonton Prancis lawan Jerman, dan tidak lama dari situ kita mendengar bahwa ada ledakan. Baik, jadi bisa dikonfirmasi ulang pada saat itu memang Anda mendengar suara tembakan ataupun suara serangan bom begitu? Kalau secara langsung tidak, tapi kalau melihat di televisi dan video yang ada dan teman-teman yang ada di sana, mereka berkata iya, mereka mendengar suara itu. Lalu bagaimana kondisi teman-teman yang saat itu berada di Stade de France dan mendengar sejumlah serangan di stadion? Saat itu kita langsung telepon, kita SMS, bagaimana kabar mereka, tapi memang ada waktu untuk mereka membalasnya, mungkin karena panik juga. Tapi setelah beberapa saat kita berhasil menghubungi mereka, katanya mereka sedang dievakuasi, jadi semua yang ada di tribun diharapkan untuk turun ke lapangan. Kemudian sampai waktu yang ditentukan baru mereka boleh keluar dari stadion. Ya, Indah, pertanyaan terakhir, apakah nantinya universitas akan diliburkan? Saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut apakah universitas akan diliburkan. Tapi biasanya kalau yang terjadi pada bulan Januari, kita tetap masuk, hanya kita tidak boleh bergerombol di depan universitas. Baik, terima kasih informasinya Indah dari PPI Paris, Prancis. Kita doakan semoga tidak ada mahasiswa Indonesia yang menjadi korban atas serangan yang terjadi di Paris, Prancis. Ya, terima kasih. Hari Jumat ini merupakan sebuah hari yang menegangkan di Paris, dimulai sejak jam 9 pagi waktu Paris. Saat itu ada ancaman bom di hotel tempat para tim nasional sepak bola Jerman yang mengadakan pertandingan persahabatan dengan tim nasional Paris malam ini waktu setempat. Dan para pemain sepak bola tim nasional Jerman ini sempat dievakuasi, dan kemudian saat terjadinya atau saat berlangsungnya pertandingan antara pertandingan sepak bola persahabatan antara Perancis dan Jerman ini, sebuah bom meledak di luar stadion. Dan bom ini merupakan sebuah bom bunuh diri yang menewaskan sekitar 5 orang. Sempat terjadi kepanikan dalam stadion di mana para penonton atau sebagian penonton di salah satu tribun mereka lari untuk keluar dari stadion, namun
security setempat meminta mereka untuk kembali lagi ke dalam stadion dan untuk duduk dan diatur kembali. Namun sempat terjadi bahwa mereka ada sempat dorong-dorongan juga, dan tetapi pertandingan terus berlangsung. Sementara itu juga terjadi di 4 lokasi yang berbeda. Ada 4 serangan yang terjadi pada waktu yang sama, yaitu di 3 restoran dan juga di 1 concert hall. Dan saat ini penyanderaan masih terus berlangsung, di mana ada sekitar 100 orang yang disandera. Dan beberapa menit yang lalu dikabarkan bahwa polisi Perancis menyerbu ke dalam konser hall tersebut, dan yang saya lihat tadi di televisi bahwa beberapa tawanan yang ada di dalam konser hall dibawa keluar satu persatu. Pemerintah Prancis sendiri dalam hal ini, Presiden Hollande telah memberikan sebuah jumpa pers atau pernyataan yang mengatakan bahwa saat ini Prancis berada dalam situasi siaga 1, dan perbatasan Perancis di semua sisi ditutup. Jadi tidak ada yang bisa masuk Perancis pada saat ini. Dan pemerintah kota Perancis lewat semua kanal, yaitu media dan sosial media, meminta para warga Perancis untuk tetap tinggal di rumah dan tidak mengadakan perjalanan kemanapun juga saat ini. Dan informasi yang saya terima juga saat ini, semua transportasi di kota Paris dihentikan, yaitu subway, tram, begitu juga dengan bis, semuanya berhenti. Maaf. Tentu saja ini membuat mereka yang nonton pertandingan persahabatan antara Jerman dan Prancis terlantar. Dan di beberapa tempat ada pengemudi taksi yang bersedia membawa mereka ke tempat penginapan secara gratis. Dan dikabarkan, tentu saja ini bukan hanya ancaman kepada Prancis, tetapi bagi Jerman, karena saat ini tim nasional Jerman masih bertahan di dalam stadion. Yang terjadi juga tadi bahwa Presiden Hollande yang tadi sempat menonton pertandingan persahabatan tersebut dievakuasi, begitu juga dengan Menteri Luar Negeri Jerman yang nonton bersama Presiden Hollande juga harus dievakuasi. Dan rencananya esok pagi waktu Paris, saat kondisi sudah mulai kondusif, tim Jerman ini akan segera diterbangkan kembali ke Jerman. Nanti sejauh ini apakah sudah ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, dan apa sebenarnya motif dari teror yang saat ini berada di Paris? Apakah sudah ada mengklaim bertanggung jawab atas peristiwa ini? Sampai saat ini belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas semua serangan ini. Tentu saja kita masih menunggu siapa yang sebetulnya berada di balik serangan ini dan apa motif mereka mengadakan serangan dalam waktu yang bersamaan pada hari pertandingan persahabatan antara Jerman dan Perancis. Ini semua masih merupakan tanda tanya, dan tentu saja pihak keamanan di Perancis maupun Jerman saat ini memperketat keamanan di kota-kota besar, dan Perancis sendiri telah mengerahkan tentaranya untuk mengamankan dan membuat kondisi di Paris lebih kondusif dan memulihkan kondisi tersebut. Miranti, bisa kembali diupdate bagaimana dengan korban yang terluka dibawa ke rumah sakit di mana saja, Miranti? Ya, jadi korban yang saat ini diberi
diberitakan oleh media Perancis mengatakan ada sekitar 60 yang tewas, dan tentu saja ada juga mereka yang terluka akibat serangan ini. Yang pertama adalah serangan bom di sekitar stadion sepak bola, di mana